Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Saya sangat senang sekali menjumpai Anda sekalian dalam program MTA Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Saya Rahdian Ahmad pada episode kali ini akan membahas konsep keitaatan dalam Islam. Dan pada kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan-rekan muda yang sudah hadir di studio MTA. Mari kita sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut ke masuk pembahasan, marilah kita mendengarkan atau menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Adnan Israel Ahmad. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antaramu. Dan jika kamu berselisih mengenai sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, itu paling baik dan paling bagus akibatnya. Jazakumullah kepada saudara Adnan Israel Ahmad yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta terjemahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan amal dari mendengarkan pembacaan tersebut. Baik, kita akan masuk ke pembahasan mengenai konsep itaat ya. Perlu kita ketahui bahasanya itaat itu memiliki banyak arti. Kalau lihat dari kamus KBBI, itaat itu berarti patuh, tunduk, setia. Dan begitu juga di dalam kamus bahasa Arab pun artinya tidak jauh berbeda seperti itu. Berkenaan dengan itaat juga, perkara masalah itaat itu adalah suatu permasalahan yang tidak bisa dianggap mudah atau lebih dikatakan sangat sulit, apalagi dalam pengamalan untuk kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat sejarah bagaimana dulu tugas seorang nabi selain mengajak manusia kepada Tuhan, tentu mereka juga bertugas untuk bagaimana caranya mentarbiyatin orang-orang yang masuk ke jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa sebagaimana ditilawatkan tadi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan pemegang kekuasaan di antaramu,
Dan jika terjadi perbedaan pandangan, maka kembalikanlah urusan itu ke jalan Allah dan Rasulnya. Yang demikian itu lebih baik sebagai akibatnya. Nah, dari sini kita sangat paham benar, atau kita harus memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara langsung memerintahkan kepada orang-orang beriman bahwasanya kita itu harus taat. Nah, konteks taat ini apapun segala yang diperintahkan maka hendaknya dikerjakan. Begitu juga ditunjukkan kepada pemerintah. Baik itu yang kita tidak suka maupun yang itu kita suka, tetap aja kita taat, kecuali kalau pemerintah tersebut mengajak kita kepada hal-hal yang sifatnya membawa keburukan. Jika selanjutnya mengenai konsep taat itu, kalau kita melihat bagaimana perjuangan para nabi ketika diutus, itu tugasnya sangat berat sekali. Bagaimana tugas pertamanya para nabi itu bisa bertemu dengan wujud Tuhannya, kemudian mereka ini diperintahkan untuk mengajak manusianya ke jalan Allah, dan yang lebih berat lagi bagaimana cara nabi-nabi itu yang diutus oleh Allah mentarbiyati orang-orang yang sudah baiat istilahnya itu. Nah, oleh karena itu dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana dari zaman dulu sampai sekarang Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dua jalan kepada manusia, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tentu ini merupakan suatu hal yang maksudnya dengan kebijaksanaan itu kita disuruh memilih apakah kita mau memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Terkait itu juga kalau kita memahami bagaimana kewajiban sebagai orang beriman, tugas dan kewajiban seorang beriman itu diantaranya adalah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya atau diantaranya adalah mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Tahu sendiri kan, rukun Islam itu terdiri dari 5 pilar dan rukun iman terdiri dari 6. Kemudian mengenai itu juga, kalau kita perhatikan bagaimana contoh para nabi yang perlu kita contoh terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling termasuk atau yang terkenal itu kisah pengorbanan dari keluarga Ibrahim, Hazrat Ibrahim alaihissalam. Tentu ini merupakan cerita yang sudah sangat terkenal. Kita pasti tentu tahu dan paham betul ceritanya bagaimana. Tapi pada kesempatan ini mungkin saya akan menyampaikannya secara ringkas. Dan keluarga Hazrat Ibrahim itu dalam riwayat ceritanya itu memiliki dua cerita yang sangat membuat kita sangat sedih sekali kalau kita ingat di bawah kehidupan nyata kan. Salah satunya itu ketika bagaimana Hazrat Ibrahim itu mendapat wahyu untuk membawa istri keduanya ke sebuah daerah tempat yang dimana itu tidak ada sama sekali orang, bahkan di daerah itu tidak ada sedikit pun makanan, artinya lapangan yang gersang. Dan bersamaan itu juga Hazrat Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu berkenan dengan peristiwa tersebut, bahasanya istri keduanya itu harus dibawa ke sebuah daerah yang belum dikenal atau di lapangan tandus. Nah, suatu ketika ketika diajak pergi itu, istrinya ini bertanya-tanya mau dibawa kemana, bahwa mereka tentunya Hazrat Ibrahim alaihissalam itu tidak menjawab sampai di tempat tujuan. Nah, ketika sudah sampai tujuan barulah Hazrat Ibrahim alaihissalam menjawab, saya mendapat perintah dari Allah untuk membawamu ke daerah ini. Kemudian apa jawaban dari istri beliau? Jawaban istri beliau itu hanya menjawab, jika ini adalah perintah dari Allah maka laksanakanlah. Nah, itu satu contoh. Jadi, nah pada peristiwa yang kedua nih, peristiwa Ismail. Waktu itu Hazrat Ismail ketika masuk usia remaja lah, usia sekitaran 10 atau 12 atau 13 tuh. Jadi suatu ketika Hazrat Ibrahim ini mendapat mimpi bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam disembelih
disembelih gitu, disembelih. Dan kalau kita secara berpikir rasional kan, mana mungkin orang tua tega mau menyembelih anaknya. Akan tetapi terjadilah diskusi antara ayah dan anak. Nah, satu ketika Hazrat Ibrahim, hasil dari diskusi itu Hazrat Ismail alaihissalam menyatakan, ayah, jika ini adalah perintah dari Allah maka laksanakanlah, dan engkau pasti akan mendapati aku termaksud orang-orang yang sabar. Nah, dari dua contoh itu kalau kita amalkan kehidupan sehari sebenarnya bisa saja, terutama dalam kehidupan hal-hal yang kecil. Contoh kalau kita mau mengamalkan dalam kehidupan keluarga, jika di dalam keluarga menetapkan suatu aturan atau apalah gitu, atau hukum-hukum menetapkan bahwa di dalam keluarga itu harus menetapkan mengadakannya sholat secara berjamaah. Nah, itu kan secara otomatis mau nggak mau harus dilaksanakan. Nah, kalau kita ingin mengikut contoh seperti Hazrat Ibrahim, tentu saja harusnya bisa kita lakukan. Nah, ini juga merupakan tugas kita bersama, bahwasanya bagaimana cara memberikan semangat kepada orang-orang yang maksudnya tidak belum memperhatikan hal ini. Selanjutnya, kemudian itu contoh dari khitatan yang hakiki dan membawa berkah juga, sehingga tahu sendiri keberkatan-keberkatan dari itu, dari hasil khitatan mereka kepada Nabi Ibrahim. Maka seperti itulah sampai sekarang ini kan kita sering baca sholawat tuh, nama Hazrat Ibrahim ini disebut-sebut dari nabi-nabi lain. Terus bagaimana dengan contoh orang-orang yang tidak taat? Artinya pasti orang-orang ini akan merasa rugi gitu, merugi. Dalam hal ini saya akan mengambil contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh itu terkenal kaum-kaumnya yang sangat keras kepala gitu, sehingga satu ketika ketika Hazrat Nabi Nuh mendapat wahyu untuk membuat kapal. Ini karena Allah sendiri udah murka, mungkin udah agak jengkel kepada kaumnya itu, sehingga satu ketika Nabi Nuh alaihissalam itu membuat sebuah kapal yang besar, dan di sana pun beliau diperhatikan oleh orang sekitar sampai beranggapan bahwa wah, ada orang gila. Mengapa tidak dikatakan demikian? Karena pada saat itu musim masih cerah dan tidak kemungkinan besar untuk ada badai besar atau hujan itu tidak ada yang bisa memastikan. Suatu ketika diskusi antara keluarga Nabi Nuh dan istri dan anaknya. Nah, akan tapi hasil diskusi itu pun istri dan anaknya ini malah bukannya ikut, tapi malah menolak ajakan Nabi Nuh. Singkat kata, terjadilah awan yang gelap, tiba-tiba awan yang gelap, terus terjadilah banjir bah yang sangat besar. Tetapi orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh. Nah, itu contoh kerugian. Nah, itu mungkin kalau kita bisa ambil kesimpulan pelajaran, dengan taat itu pasti akan memperoleh keberkatan meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya tentang ketaatan. Kenapa kita harus taat? Kenapa kita taat kepada pemimpin di dalam Islam itu begitu penting? Sekian. Jazakumullah. Jazakumullah, pertanyaan lumayan berat, tapi insya Allah saya akan berusaha menjawab. Perumpamaan seorang pemimpin itu ibarat seorang pilot atau seorang pilot yang sedang mengendarai pesawat. Jadi pesawat itu tidak akan bisa terbang tanpa pilot. Ini dalam konteks jasmani atau keduniawian. Begitu juga tentang ketaatan kepada pemimpin. Nah, kita di jemaat ini sangat bersyukur sekali karena kita memiliki pilot, dalam artian
yang mampu memimpin dan membimbing kita ke jalan kerohanian yang benar. Nah, kalau untuk pemimpin ini kan konteksnya lebih kepada dua arah kan ya, pemimpin yang rohani dan pemimpin yang keduniawian. Kalau di jemaat kan udah pasti pemimpin itu khalifah. Nah, itu udah pastilah tidak dilakukan lagi, tergantung keimanan kita. Kita mau ikut jalan yang baik atau jalan yang benar. Nah, untuk pemimpin yang kita yang seperti presiden, yang ambil contoh presiden kan, kita memang ada hadis untuk mentaati mereka. Nah, baru-baru ini saya nemuin hadis yang terkenal dari Bukhari dan Muslim, bahasanya artinya wajib atas kalian untuk taat kepada pemimpin, baik itu yang kita suka maupun yang tidak suka. Akan tetapi ketika pemimpin tersebut bermaksiat, maka kita jangan dengar dan jangan taat. Nah, kalau kita ngambil kutipan yang pertama, jadi mau ada pemimpin yang kita tidak suka maupun yang tidak suka atau yang kita suka gitu, tentu kita harus menjalinnya dengan kesabaran. Gitu. Baru-baru ini kan kalau kita ngambil contoh yang sering lah menurut kita membuat kita jengkel kepada presiden itu, tiba-tiba ada kenaikan harga BBM. Tapi kalau kita bisa berpikir jauh bahwa tujuan dari kenaikan harga gitu, kenaikan harga BBM atau segala macam gitu, itu ada maksud dan tujuannya. Salah satu tujuannya adalah untuk memajukan negara kita, negara Indonesia. Nah, mungkin sekiranya itu. Ada lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang tadi Bapak katakan bahwa jika pemerintah menetapkan hukum-hukum, kita harus mentaatinya, seperti itu. Nah, sedangkan bila mana menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, apa kita tetap harus mentaatinya atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Pak. Kalau itu sangat jelas sekali bahwa kita tidak boleh melakukan, karena Rasulullah sendiri menetapkan itu, kita jangan dengar dan jangan taat. Itu aja. Kalau kita ngambil secara rasional, ketika pemerintah nyuruh kita pergi ke suatu daerah untuk bunuh diri, atau kayak peristiwa teroris gitu, bunuh diri kan, kalau kita berpikir secara rasional, apakah kita mau melakukan hal itu? Sementara kita harus tahu juga orang-orang yang melakukan bom bunuh diri itu nggak tahu maksudnya apa kan ya. Nah, kalau pokoknya hal-hal yang membuat kita bertentangan dengan syariat, maka jangan dilakukan. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit mengambil kesimpulan. Yang pertama, yang namanya perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya terhadap kemudian kepada pemerintah, itu adalah suatu wajib dilaksanakan, dalam artian yang mengarah kepada hal-hal yang kebaikan. Kemudian dengan itaat itu kita harus yakin bahwa dengan itaat itu kita akan memperoleh keberkatan meskipun kita tidak sadari dia akan datangnya dari mana. Haruslah tanamkan dalam kita, karena dengan itaat pun sebagaimana sabda Masih Maud bahwa itaat me berkat he, di dalam ketaatan terdapat keberkatan. Mungkin itu aja. Baiklah pemirsa MTA dimanapun berada, demikianlah pembahasan yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk menyaksikan program MTA Ramadan Baik pada episode berikutnya hanya di MTA Indonesia selama bulan Ramadan. Saya Rahdian Ahmad beserta kru MTA yang bertugas hari ini mohon undur diri dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.